Banyak YouTuber pemula yang ditolak monetisasi karena konten tidak autentik. Bahkan sudah berhasil monetisasi, sebentar lagi gajian, malah dismonet. Sebenarnya apa sih konten tidak autentik dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai, kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton. Oke? Sekarang langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out! Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel bukan YouTuber besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Oke teman-teman, belakangan ini banyak di antara kita ya, terutama YouTuber pemula yang gagal atau ditolak monetisasi karena alasan konten tidak autentik. Atau ada beberapa di antara kita yang sudah berhasil lolos monetisasi tapi kemudian mengalami dismonetisasi alias dismonet dengan alasan yang sama ya, yaitu konten tidak autentik. Nah, kebanyakan dari kita atau teman-teman YouTuber pemula itu terkena pelanggaran tersebut karena mengupload konten AI. Tapi sebenarnya teman-teman, pelanggaran konten tidak autentik itu tidak hanya terjadi pada konten AI. Nanti ada satu fakta yang menarik ya yang akan kita bahas, bahwa konten tidak autentik itu tidak hanya berlaku pada konten AI saja. Tapi sebelumnya kita akan bahas ya, apa sih sebenarnya konten tidak autentik itu. Nah, jadi mungkin dulu teman-teman pernah dengar ya atau tahu terkait konten berulang. Nah, konten tidak autentik ini namanya dulu adalah konten berulang. Jadi menurut artikel yang ada di YouTube pada tanggal 15 Juli tahun 2025 ada kebijakan ya, sedikit perubahan pada konten berulang. Untuk memperjelas bahwa kebijakan ini mencakup konten yang berulang atau diproduksi secara massal. Nah, YouTube itu juga mengganti nama kebijakan tersebut dari konten berulang menjadi konten tidak autentik. Nah, jenis konten ini tidak pernah memenuhi syarat untuk monetisasi berdasarkan kebijakan YouTube yang sudah ada, yang menghargai kreator atas konten orisinal dan autentik dari kreator itu sendiri. Jadi terkait konten tidak autentik ini, YouTube sendiri mengharapkan kepada konten kreator ya, termasuk YouTuber pemula, itu untuk membuat konten yang tidak diproduksi secara massal atau berulang. Jadi konten teman-teman itu harus dibuat untuk tujuan hiburan atau untuk mengedukasi penonton. Jadi bukan hanya untuk tujuan mendapatkan penayangan semata. Nah, jadi di artikel YouTube sendiri itu juga dijelaskan ya bahwa konten tidak autentik itu mengacu pada konten yang diproduksi massal atau konten berulang. Nah, hal ini mencakup konten yang tampaknya dibuat menggunakan template. Nah, jadi dengan sedikit atau tanpa variasi di seluruh videonya teman-teman, atau konten yang mudah direplikasi dalam skala yang besar ya. Kebijakan ini berlaku untuk channel teman-teman secara keseluruhan. Jadi artinya jika sebagian besar video teman-teman melanggar pedoman tersebut, konten tidak autentik, maka seluruh channel teman-teman tidak akan dapat dimonetisasi. Jadi masalahnya teman-teman, banyak konten kreator atau YouTuber pemula ya yang sekarang itu membuat konten AI secara polosan. Nah, konten AI yang digenerate langsung dari AI kemudian langsung diupload di YouTube secara polosan, tidak ada editing. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Ini yang nantinya akan terkena pelanggaran konten tidak autentik, yang mana konten ini tidak akan bisa dimonetisasi. Jadi kalau teman-teman ingin membuat konten dari AI, itu jangan diupload polosan teman-teman, tapi teman-teman harus melakukan editing ya. Teman-teman berikan campur tangan teman-teman sebagai manusia dalam membuat konten. Jangan serahkan 100% pembuatan konten itu menggunakan AI, tapi jadikan AI itu sebagai alat bantu teman-teman untuk membuat konten. Ide, konsep, narasi, bahkan suara itu tetap berasal dari teman-teman sendiri ya. Jadi nantinya akan ada nilai tambah
kemudian ada value yang teman-teman berikan, sehingga ada campur tangan manusia di situ, sehingga itu tidak akan membuat konten AI menjadi konten tidak otentik. Nah, kemudian tidak hanya sebatas konten AI teman-teman, bahkan konten original pun bisa menjadi pelanggaran konten tidak otentik. Jika teman-teman membuat konten original itu yang menggunakan template ya, alias kontennya atau videonya itu mirip-mirip antar satu video dengan video yang lain, itu mirip-mirip ya, seolah-olah itu diproduksi secara massal, dapat diduplikasi atau direplikasi dalam jumlah yang besar. Jadi teman-teman misal membuat konten AI ataupun konten ori, itu usahakan ada ciri khas tertentu antar videonya, jangan dibuat yang mirip, apalagi dibuat dengan template yang sama. Nah, itu pasti akan terkena konten tidak otentik. Jadi kemudian bagaimana nih yang mesti kita lakukan teman-teman? Nah, dari YouTube sendiri terkait konten tidak otentik itu ternyata juga masih mengizinkan ya beberapa jenis konten yang bisa lolos dari pelanggaran tersebut. Nah, di artikel YouTube sendiri itu ada beberapa jenis konten yang diizinkan, itu jika pengantar dan penutup yang sama untuk semua video, tapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video itu berbeda. Kemudian konten yang mirip, tapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang ditampilkan. Nah, kemudian klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Nah, itu beberapa contoh konten terkait konten tidak otentik yang masih diizinkan oleh YouTube. Kemudian konten seperti apa yang harus kita hindari agar tidak terkena konten yang tidak otentik? Nah, beberapa jenis contoh konten yang ada di artikel YouTube ini mungkin jadi sedikit gambaran ya untuk kita ya teman-teman. Misalnya saja konten yang hanya menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya teman-teman sendiri, seperti teks dari situs atau berita. Kemudian lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tapi tetap identik dengan lagu aslinya. Kemudian konten berulang yang mirip dengan nilai edukasi, komentar, narasi yang rendah, atau sedikit variasi di seluruh video. Kemudian konten yang diproduksi secara massal menggunakan template yang serupa di beberapa video. Kemudian slideshow gambar atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar, atau narasi. Nah, itulah beberapa contoh konten yang diizinkan maupun konten yang sebaiknya kita hindari. Jadi baik itu konten ori maupun konten AI itu sama saja ya resikonya ya. Yang penting teman-teman tidak membuat secara polosan, ada nilai tambah, kemudian ada campur tangan manusia sehingga ada editing yang unik ya. Sehingga konten teman-teman itu tidak tergolong konten yang low effort maupun mass production. Jadi teman-teman tidak perlu takut terhadap konten tidak otentik. Jangan kalah sebelum berperang. Aku doakan semoga channel teman-teman bisa sukses dan berkembang di YouTube. Amin. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo, yo, yo.